Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara loh. Namun sayangnya sangat sedikit sumber-sumber peninggalannya, hingga menjadi perdebatan di antara kalangan para ahli. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Sebagai kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan ini cukup sering mengirimkan perwakilan ke Kaisaran Cina sebagai bentuk kerjasama dan jaminan keamanan. Sriwijaya diduga menguasai wilayah hingga ke Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, bahkan Madagaskar. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak Sriwijaya sendiri masih diperdebatkan hingga kini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh J. Kudes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Walaupun pendapat ini masih problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Sementara J.L. Munz merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Sukmono dalam pendapat lain menyampaikan Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindung karena di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyaknya perdebatan. Jambi, Kedah, Chaiya, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Beberapa ahli sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya yang dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat teori Mandala yang diungkapkan oleh Robert von Hein-Geldern yang menyatakan bahwa pusat dari kerajaan-kerajaan kuno Asia Tenggara adalah raja itu sendiri dan pengaruhnya, bukan kekuasaan teritorial maupun ibu kota kerajaan seperti halnya yang terjadi di Eropa. Pendiri kerajaan Sriwijaya merupakan hal yang masih sulit dipecahkan oleh peneliti karena dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit menyebutkan nama Dapun Tahyang, dan Prasasti Talang Tuo memperjelasnya menjadi Dapun Tahyang Sri Jayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan Kerajaan Holling di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Raja-Raja Sriwijaya. Masa jaya Kerajaan Sriwijaya cukup lama bertahan. Hal ini ditandai oleh silih bergantinya tampuk kekuasaan Raja Sriwijaya yang cukup panjang sebelum benar-benar hancur. Sayangnya, struktur Raja-Raja Sriwijaya belum bisa dicatat keakuratannya akibat kurangnya bukti yang valid.
Berikut adalah nama-nama Raja Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah Dapuntahiang Sri Jayanasa. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Daranindra. 3. Raja Samaratungga. 4. Rakai Pikatan. 5. Balaputra Dewa. 6. Sri Udaya Dityawarman. 7. Sri Culamani Warman. 8. Sri Marawijaya Tunggawarman. 9. Sri Sanggrawa Wijaya Tunggawarman. 10. Masa Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan. Tetapi pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai generasi Sri Marawijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja setelahnya disibukkan dengan peperangan dengan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan oleh Kerajaan Chola pada tahun 1017 dan 1025 serta menawan Raja Sri Sangramawijaya. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Sumber-sumber Arab dan Persia menyatakan bahwa Sriwijaya dikuasai oleh maharaja yang kaya raya, menghasilkan barus, gajah, cengkih, cendana, dan pala. Sri Culamani menguasai Sumatera Timur dan Semenanjung Melayu. Memasuki abad ke-11 Masehi, kekuasaan Sriwijaya meliputi Jawa, bahkan beberapa sumber menyatakan Ceylon, Madagaskar, dan Thailand bagian selatan. Sriwijaya terkenal dengan kapal-kapal pengawal pedagang dan membunuh siapa saja yang singgah tanpa izin. Secara kultural, Sriwijaya berkembang menjadi pusat pembelajaran Buddha karena menjadi pertemuan antara pendeta India dan Cina yang berlayar. Pendeta-pendeta Buddha menjadi salah satu sumber mengenai keberadaan Sriwijaya seperti Ising, Sakyakirti, Dharmakirti, dan Atisa. Kemunduran Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya tidak lain adalah karena 3 kali serangan kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka. Hal ini membuat kekuatan-kekuatan lain bermunculan untuk menggantikannya. Salah satunya adalah Jambi yang pada tahun 1082 mengirimkan utusannya sendiri ke Cina. Memasuki abad ke-13, sebuah kerajaan di Sumatera kembali menguasai daerah selat. Namun para ahli menyatakan bahwa itu adalah Melayu Dharmasraya yang didukung dengan adanya ekspedisi Pamalayu dari Singosari yang dicatat dalam kitab Pararaton. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan-peninggalan yang menyatakan Kerajaan Sriwijaya adalah antara lain 1. Prasasti Kedukan Bukit. 2. Prasasti Talang Tuo. 3. Prasasti Ligor. 4. Prasasti Kota Kapur. 5. Prasasti Talaga Batu. 6. Prasasti Leiden. 7. Candi Muara Takus. 8. Prasasti Nalanda, India. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.